Membuka hari dengan inspirasi, menajamkan budi lewat diskusi. Selamat datang di ruang belajar Matahari Pagi. Oke, coba deh Anda bayangkan. Kalau dengar kata coding, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Barisan angka sama simbol yang rumit gitu kan ya? Di layar hitam, kayak di film-film. Sesuatu yang teknis banget, yang kayaknya cuma buat para jenius komputer. Tapi, gimana kalau saya bilang, coding itu sebenarnya lebih mirip sama cara kita merangkai cerita? Nah, itu dia. Dan inilah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita dapat materi keren banget, sebuah buku baru, judulnya Coding, Pembelajaran Berbasis Literasi. Ini karyanya Aris Munandar dan Dania Farah. Misi kita hari ini itu membongkar gagasan yang menurut saya radikal di dalamnya. Radikal gimana tuh? Jadi coding itu bukan lagi sekedar skill teknis, tapi dilihat sebagai semacam bahasa kedua, Bahasa kedua untuk imajinasi. tepat, untuk mengekspresikan imajinasi. Wah, menarik banget. Berarti buku ini bukan soal trik belajar coding dalam 24 jam gitu ya? Jauh dari itu. Ini lebih ke filosofi. Sebuah cara pandang baru yang dibangun di atas 3 pilar, yang sangat manusiawi. Pembelajaran yang mindful. Penuh kesadaran, Betul. Terus meaningful. bermakna. Dan yang terakhir, joyful. Menyenangkan. Ini bukan soal bikin coding jadi gampang, tapi soal bikin coding itu relevan, nyambung sama kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ini seperti upaya merebut kembali coding dari dunia mesin ya, dibawa ke dunianya manusia. Persis, Anda menangkap esensinya. Oke, kalau gitu kita mulai dari konteksnya dulu kali ya. Karena buku ini tuh rasanya Indonesia banget. Di dalamnya ada kritik yang lumayan tajam soal sistem pendidikan kita. Kita semua tahu lah ya, fenomena abadi itu ganti menteri, ganti kurikulum. Iya. Itu bukan cuma keluhan sambil lalu ya. Bukan kan, ini sumber kelelahan dan kebingungan yang sistemik. Buat guru, orang tua, apalagi buat siswanya. Betul. Dan buku ini berargumen, sementara kita sibuk, ibaratnya ya, sibuk ngerapiin kursi di dek kapal Titanic, Oke. kita nggak sadar ada gunung es raksasa di depan. Dan gunung es itu adalah kesenjangan keterampilan di era digital. Data yang Anda bagikan dari Bank Dunia dan McKinsey itu gamblang banget loh. Gimana tuh datanya? Indonesia itu butuh 9 juta talenta digital di tahun 2030. 9 juta. Wow, 9 juta. Terus kapasitas kita sekarang untuk mencetak talenta itu berapa? Nah, itu dia masalahnya. Perguruan tinggi kita saat ini cuma menghasilkan sekitar 100.000 sampai 200.000 per tahun. Tunggu. Butuhnya 9 juta, produksinya cuma 200.000 setahun. Kesenjangannya masif. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas kan. Ini artinya banyak peluang inovasi yang hilang, pertumbuhan ekonomi jadi lambat, dan generasi muda kita mungkin nggak siap bersaing. Oke, jadi urgensinya di situ ya. Kita nggak bisa lagi cuma ngomongin kurikulum di atas kertas. Tepat. Berarti argumen buku ini intinya solusi buat nutupin kekurangan 9 juta talenta itu bukan dengan nyetak lebih banyak lulusan IT secara paksa. Persis. Solusinya bukan sekedar nambah satu mata pelajaran coding di sekolah. Buku ini ngusulin sesuatu yang jauh lebih fundamental. Apa tuh? Mendefinisikan ulang coding sebagai literasi baru, sama pentingnya kayak membaca dan menulis. Oh, wow. Tujuannya bukan buat bikin semua anak jadi programmer profesional gitu. Bukan sama sekali, tujuannya itu menumbuhkan generasi yang fasih, berbicara dan berpikir dalam bahasa digital. Punya yang namanya computational thinking, kemampuan memecah masalah yang kompleks. Nggak peduli nanti profesinya apa, mau jadi seniman, dokter, pengusaha, semua butuh itu. Nah, ini nih yang menurut saya idenya disruptif banget. Jadi ini bukan soal pekerjaan mereka nanti jadi insinyur, tapi soal ngasih mereka semacam retorika baru untuk abad ke-21.
Dulu kita ajarin bikin esai yang persuasif. Sekarang kita harus ajarin mereka bikin pengalaman interaktif yang persuasif. Tepat sekali. Tapi pertanyaannya, gimana cara ngajarin literasi baru ini tanpa bikin anak-anak merasa ini cuma beban kurikulum tambahan yang ya ampun ngebosenin lagi? Nah, pertanyaan bagus. Dan jawabannya ada di jantung filosofi buku ini, yang mereka sebut pembelajaran mendalam atau deep learning. Filosofi ini ditopang sama 3 pilar yang tadi Anda sebut di awal. Mindful, meaningful, dan joyful. Oke, ayo kita bedah satu-satu. Soalnya ini kedengarannya lebih kayak filosofi pengembangan diri daripada panduan belajar coding loh. Kita mulai dari mindful atau berkesadaran. Maksudnya belajar coding dengan sadar itu gimana? Bukannya kalau belajar ya kita harus sadar. Haha, ini lebih dalam dari sekedar nggak ngantuk di kelas. Mindful di sini artinya sadar akan proses berpikir di balik setiap tindakan. Contoh konkret dari buku nih ya. Fasilitator itu nggak cuma lihat kodenya jalan atau enggak. Terus? Dia bakal nanya, ceritain dong, kenapa kamu pilih blok perintah yang ini, bukan yang itu? Apa yang ada di pikiranmu waktu nyusun ini? Jadi pertanyaan itu maksa si anak buat mikirin cara dia berpikir ya, metakognisi. Tepat. Mereka jadi nggak cuma niru instruksi, tapi benar-benar ngebangun pemahaman otentik tentang logika yang mereka buat. Oke, saya mulai nangkap. Jadi ini bukan soal hasil akhir yang benar, tapi soal alur pemikiran yang disadari. Anak jadi arsitek logikanya sendiri, bukan cuma tukang pasang bata. Oke, lanjut ke pilar kedua, meaningful atau bermakna. Nah, ini kayaknya tantangan terbesar di pendidikan kita yang sering seragam. Betul sekali. Meaningful itu artinya nyambungin apa yang dipelajari dengan dunia nyata si anak. Dengan minatnya, masalahnya, lingkungannya. Jadi nolak ide kalau semua anak harus bikin proyek kalkulator sederhana. Terus contohnya gimana yang lebih personal? Di buku disebutin, anak-anak diajak bikin kartu ucapan digital interaktif buat sahabat yang sakit atau Oh, itu personal banget. hidup mereka. Di satu sisi itu kedengaran ideal ya, tapi saya ngebayangin nih, seorang guru di kelas dengan 30 murid yang beda-beda semua. Gimana caranya nemuin apa yang bermakna buat tiap anak tanpa bikin prosesnya jadi, wah rumit banget dan nggak kekontrol? Itu kritik yang valid dan buku ini nggak mengabaikannya. Kuncinya itu bukan bikin 30 proyek yang beda total, tapi dengan ngasih tema besar yang fleksibel. Contohnya? Misalnya temanya bantu komunitas kita. Satu anak mungkin bikin simulasi lalu lintas depan sekolah. Anak lain mungkin bikin cerita interaktif tentang sejarah pasar lokal. Anak ketiga bisa bikin kuis sederhana soal tanaman obat di kebun sekolah. Temanya sama. Tapi ekspresinya beda-beda dan personal ya. Betul, ini soal ngasih kerangka bukan sangkar. Kerangka, bukan sangkar. Wah, saya suka istilah itu. Oke, pilar terakhir, joyful atau menyenangkan. Ini sering disalahartikan jadi main-main doang nggak belajar. Nggak ada risiko kalau terlalu fokus ke seneng-seneng, esensi belajarnya malah hilang. Justru sebaliknya, pendekatan joyful di buku ini tuh soal merekayasa ulang pengalaman belajarnya. Ambil contoh proses yang paling bikin frustrasi dalam coding. Nyari kesalahan atau debugging. Ah iya, bikin stres itu. Secara tradisional, itu kan dilihat sebagai kegagalan. Tapi di pendekatan joyful, ini dibingkai ulang jadi misteri atau teka-teki seru buat dipecahin. Rasa frustrasi diubah jadi rasa penasaran. Bahkan, buku ini nyaranin aktivitas fisik kayak permainan komputer manusia. Haha, gimana tuh komputer manusia? Satu anak jadi program yang ngasih perintah, anak lain jadi robot yang ngejalanin. Ini bikin konsep abstrak kayak algoritma, jadi pengalaman fisik yang riang gembira. Saya bisa bayangin sih betapa populernya permainan nyuruh-nyuruh teman itu di kalangan anak-anak. Oke, jadi filosofinya kuat, sadar akan proses, relevan dengan hidup, dan menyenangkan. Tapi filosofi kan butuh alat yang pas ya. Alat yang rumit bisa langsung membunuh rasa joyful itu. Nah, disinilah platform bernama Scratch masukkan. Tepat sekali. Scratch itu perwujudan dari 3 pilar tadi dalam bentuk software. Buat yang belum tahu, lupakan deh semua bayangan Anda soal coding yang rumit. Pakai Scratch itu lebih kayak main balok Lego digital. Oh, jadi nggak perlu ngetik kode baris per baris. Sangat di awal. Nah, Scratch itu meruntuhkan dinding itu. Karena sistemnya visual ya, pakai blok-blok warna-warni yang tinggal ditarik, terus disambungin.
Nggak ada yang namanya syntax error. Betul. Anak jadi bisa langsung fokus ke ide besarnya. Cerita apa sih yang mau saya sampaikan? Logika apa yang mau saya bangun? Oke, di dalam panggung digital Scratch itu katanya ada 3 elemen utama ya. Iya, betul. Pertama, ada yang namanya sprite. Ini para aktor dalam cerita Anda. Bisa kucing, astronot, bola, atau bahkan foto wajah Anda sendiri. Merekalah yang akan bergerak dan berinteraksi. Oke, sprite itu aktornya. Terus panggungnya sendiri? Panggungnya disebut backdrop. Latar tempat para aktor beraksi. Bisa di dalam kastil, di dasar laut, di luar angkasa. Backdrop ini yang ngasih suasana dan konteks ke ceritanya. Aktor, panggung, terus naskahnya? Nah, naskahnya itu yang paling krusial. Blok kode itu sendiri. Setiap blok itu satu perintah. Bergerak 10 langkah. Ucapkan halo. Jika menyentuh warna merah, mainkan suara. Dengan nyusun blok-blok ini kayak nyusun puzzle, Anda sebenarnya lagi nulis sebuah alur cerita. Sebuah algoritma. 3 elemen ini kerja bareng buat ngubah ide abstrak di kepala jadi sesuatu yang nyata dan interaktif di layar. Kombinasi filosofi yang manusiawi sama alat yang intuitif ini ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Dan disinilah kita sampai ke bukti nyata dari semua teori ini. Kisah Dania, salah satu penulis buku yang juga masih anak-anak. Betul. Kisahnya ini benar-benar menghidupkan semua konsep yang dari tadi kita diskusikan. Ini studi kasus yang sangat kuat dan personal. Gimana ceritanya? Buku ini menceritakan gimana Dania ngerjain proyek gamenya Healthy Food versus Junk Food. Dilaporkan dia butuh waktu 11 hari buat nyelesainnya. Dan yang menarik bukan durasinya, tapi intensitasnya. Dia rela begadang, bukan karena ada deadline atau besok ujian. Bukan karena paksaan sama sekali. Nah, ini yang paling penting. Nggak ada orang tua yang nyuruh, ayo kerjain proyek codingmu. Terus apa dong yang mendorong anak sekecil itu buat ngabisin waktu sampai larut malam ngerjain sesuatu yang notabene tugas? Ini manifestasi dari 3 pilar tadi. Proyeknya meaningful buat dia, mungkin dia peduli sama isu makanan sehat. Prosesnya mindful, dia pasti sadar banget sama logika game yang lagi dia bangun. Dan karena alatnya, Scratch, nggak bikin frustrasi, prosesnya jadi joyful. Dia nggak lagi belajar, dia lagi berkarya. Tenggelam dalam flow state gitu ya? Persis, waktu seolah berhenti. Inilah yang namanya motivasi intrinsik. Jenis motivasi paling kuat yang nggak bisa dibeli pakai nilai atau hadiah. Saya penasaran, waktu dia nemu bug atau error di kodenya, apa yang terjadi? Apa dia frustrasi terus nyerah? Gimana teka-teki seru itu bekerja di dunia nyata buat dia? Buku ini menggambarkannya sebagai momen-momen penemuan. Mungkin karakternya nggak gerak sesuai kemauannya. Bukannya panik, dia malah nelusurin lagi tumpukan Lego kodenya satu persatu. Kayak detektif. Ternyata aku salah naruh blok tunggu 1 detik di sini. Setiap bug yang kepecahin, itu bukan cuma benerin program, tapi juga ngasih suntikan dopamin. Rasa puas karena berhasil mecahin masalahnya sendiri. Proses inilah yang ngebangun resilience. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya, apa yang dialami Dania dan apa yang diusung buku ini sebenarnya bagian dari pergeseran paradigma yang lebih besar ya, tentang apa itu literasi di abad ke-21. Tepat, kita masuk ke konsep multiliterasi. Selama ini kan kita anggap orang literat itu ya orang yang bisa baca tulis teks. Tapi hari ini kita membaca dunia lewat berbagai mode. Visual dari infografik, audio dari siniar, interaksi dari aplikasi di ponsel. Kemampuan buat memahami, menganalisis, dan yang penting, menciptakan dalam berbagai mode inilah yang disebut multiliterasi. Buku ini pada dasarnya bilang, coding itu salah satu dialek terpenting dalam bahasa multiliterasi ini. Oke, jadi ini bukan lagi soal coding untuk para coder. Ini soal coding untuk semua orang sebagai alat komunikasi. Jadi, apa artinya semua ini? Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya, dan ini ditekankan berkali-kali di buku, adalah untuk mengubah posisi anak-anak kita. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen pasif teknologi. Cuma nge-scroll media sosial atau main game buatan orang? Betul. Dari situ, menjadi kreator yang aktif dan kritis. Waktu mereka cuma jadi konsumen, mereka itu duduk di kursi penumpang. Dengan belajar coding lewat pendekatan ini, kita ngasih mereka setir mobilnya. Mereka mulai nanya, gimana sih cara kerja game ini? Bisa nggak ya aku bikin lebih bagus? Nah, ini poin yang menurut saya paling kuat. Jadi buku ini sebenarnya berargumen kalau manfaat utama belajar coding itu bukan kodenya itu sendiri, tapi pembentukan karakter sekunder yang dihasilkannya. Kayak resiliensi,
dan empati. Ini kan membalik cara kita memandang skill teknis selama ini. Persis. Itu adalah inversi yang sangat penting. Saat seorang anak berjam-jam nyoba bendering bak, dia lagi ngelatih otot kegigihan. Waktu dia ngerancang aplikasi buat bantu neneknya, dia lagi ngelatih otot empati. Dan waktu dia mulai bisa ngebongkar cara kerja teknologi di sekitarnya, dia ngelatih otot berpikir kritis. Teknologi nggak lagi jadi kotak hitam ajaib yang misterius ya. Benar. Tapi jadi medium yang bisa dia pahami, dia bentuk, dan dia gunakan untuk kebaikan. Kita nggak cuma nyiptain programmer, kita ngebentuk manusia digital yang utuh. Oke, jadi setelah kita bedah buku ini secara mendalam, ada beberapa hal yang benar-benar menonjol nih. Pertama, coding itu nggak harus jadi domain eksklusif yang dingin dan robotik. Ia bisa dan seharusnya dibuat sangat manusiawi. Kedua, pada intinya coding dengan pendekatan ini adalah bentuk baru dari bercerita. Dan yang paling penting, filosofi mindful, meaningful, dan joyful ini bukan sekedar slogan, tapi kerangka kerja praktis yang berpotensi mengubah cara kita mendidik anak di era di mana teknologi ada di mana-mana. Ini tentang pemberdayaan, bukan pembebanan. Tepat sekali. Ini menyisakan satu pemikiran menarik untuk Anda renungkan. Buku ini kan melihat coding sebagai cara buat membongkar kotak hitam teknologi yang selama ini terasa misterius. Nah, bayangkan jika Anda sekarang punya bahasa baru ini, bahasa logika dan imajinasi ini, dan Anda bisa menggunakannya untuk membangun satu hal kecil saja yang menyelesaikan masalah nyata di sekitar Anda. Entah itu seperti game Dania, soal makanan sehat, atau mungkin pemandu digital sederhana untuk UMKM di lingkungan Anda. Kira-kira cerita apa yang akan Anda pilih untuk dihidupkan?